merupakan nikmat yang sangat besar. Allah tetap takdirkan kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga segala amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa terasa, alhamdulillah, kita sudah 20 hari menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga puasa kita pada kesempatan tahun ini juga dicatat sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa di dalam bulan Ramadan adalah ibadah yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah tidak memerintahkan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat hikmah yang sangat besar. Allah tidak akan pernah memerintahkan sesuatu kecuali di dalamnya ada hikmah yang sangat besar. Napa niku? Allah merintahkan sholat, Allah merintahkan zakat, Allah merintahkan puasa, Allah merintahkan haji. Semuanya ada hikmah yang terkandung. Ada tujuan yang memang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu hikmah yang bisa kita dapat dan bisa kita rasakan di dalam pelaksanaan puasa di bulan Ramadan, kita ketika berpuasa merasakan lapar dan haus. Salah satu hikmah ketika kita merasakan lapar dan haus tatkala melaksanakan puasa, itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita merasakan laparnya orang yang kelaparan, bagaimana merasakan hausnya orang yang kehausan. Jadi hikmah kita melaksanakan puasa, kita bisa merasakan kelaparannya orang yang kelaparan, kehausannya orang yang kehausan. Karena kalau misalnya kita tidak puasa, ekonomi kita normal, kita mampu untuk beli makan dan minum, kita tidak akan kelaparan dan tidak akan kehausan. Tetapi Allah mengajarkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk berpuasa, menahan lapar dan haus. Kita akan merasakan bagaimana laparnya orang yang kelaparan, bagaimana merasakan hausnya orang yang kehausan. Ketika demikian, maka efeknya adalah kita akan tambah bersimpati kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita yang mungkin masih banyak urusan makan dan minumnya dia kekurangan. Di sekitar kita masih banyak orang yang urusan makan dan minumnya kekurangan. Ketika kita berpuasa, kita merasakan bagaimana rasanya mereka. Oleh karena itu, yang bisa kita dapatkan keberkahan hikmah dari puasa, rasa simpati kita tambah besar kepada mereka, sehingga apa yang terjadi? Kita tambah semangat untuk bersedekah dan berbagi kepada mereka. Itu yang bisa kita dapatkan. Juga banyak hikmah-hikmah yang lain yang bisa kita dapatkan. Salah satunya adalah sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni di dalam kitabnya Rawai'ul Bayan, wa min hikmati masyru'iyatis siyami, salah satu disyariatkan diwajibkan puasa di bulan Ramadan adalah beliau menegaskan di dalam ungkapannya bahwa orang yang berpuasa di bulan Ramadan wa huwa yurabbil insana
ala sabri wa tahammulil masyaqi fi sabilillah. Orang yang berpuasa diajarkan untuk sabar dan terbiasa bersusah payah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada intinya puasa itu adalah sekolah. Ada yang mengibaratkan puasa niku seperti sekolah para rawuh yang dirahmati Allah. Tapi pembelajarannya adalah kesabaran. Bagaimana mulai adzan subuh sampai adzan maghrib kita menahan lapar dan haus. Kita menahan segala hawa nafsu yang membatalkan puasa. Disitulah kita diajarkan untuk sabar dan terbiasa bersusah payah di dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meskipun lapar, kita meskipun haus, tetap wajib melaksanakan sholat 5 waktu meskipun dalam keadaan panas. Kita dalam lapar, dalam keadaan haus, tetap wajib untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan istri dan anak. Ini pembiasaan-pembiasaan yang diajarkan oleh Allah kepada kita agar kita terbiasa bersusah payah di dalam menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah terbiasa bersusah payah, disitulah kita akan sabar. Karena pada intinya orang beragama itu memang diajari sabar kok. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Le awakmu sumpek, le awakmu susah, le awakmu sedih, le awakmu keabotan mergo ake masalah. Gara-gara banyak masalah dalam kehidupannya, maka minta solusilah. Minta jalan keluarlah. Dengan cara apa? Dengan cara sabar. Karena tidak ada jalan lain setiap ada problem kehidupan kita yang bisa mengatasinya kecuali kesabaran itu sendiri. Allah mengajarkan kita bagaimana kita sabar dengan sekolah puasa. Selain itu, salah satu hikmah puasa di dalam bulan Ramadan, fasyamu yurabbi quwwatal azimati wa quwwatal iradati. Puasa mengajarkan kepada kita bagaimana kita menahan segala keinginan yang sedang kita inginkan. Apa maksudnya? Urusan makan dan minum adalah urusan pokok. Kalau orang sehari semalam tidak makan, itu paling tidak keesokannya mati, Pak. Kalau orang sehari semalam tidak minum, keesokannya paling tidak dehidrasi, kekurangan cairan. Makanan pokok, urusan pokok yang tidak bisa dihindari. Lah dalam puasa, urusan pokok pun diajarkan oleh Allah untuk ditahan sementara, apalagi urusan yang tidak pokok seperti hal-hal lain yang tidak pokok, seperti handphone lah katakanlah, kan masih belum begitu pokok. Atau kita urusan makan, konsepnya yang penting kenyang, yang penting bisa beraktivitas, bisa makan dengan tahu dan tempe lauknya, sudah cukup, sudah memenuhi kebutuhan pokok. Kalau sampai daging ayam itu kan sudah non pokok. Karena kan yang penting orang makan itu kan kenyang yang dicari, bukan kelezatan dan kenikmatan. Tapi terkait masalah menu ditingkatkan, itu kan bukan pokok. Lah dalam puasa kita diajarkan oleh Allah bagaimana menahan rasa lapar dan haus, yang mana itu urusan pokok bagi umat manusia. Ketika urusan pokok diajarkan oleh Allah untuk ditahan sementara waktu, apalagi urusan yang tidak pokok.
wa yaj'alul insana mutahakkiman fi ahwaihi wa raubati. Ketika orang-orang mampu menahan kebutuhan pokok sementara waktu, maka dia akan menjadi bijak untuk sementara menahan sesuatu yang diinginkan yang sebenarnya bukan urusan pokok. Kenapa orang zaman sekarang banyak yang stres? Jawabannya adalah karena orang zaman sekarang terlalu banyak hutang dalam rangka mengejar kepentingan yang sebenarnya bukan kepentingan pokok. Prinsipnya kita niku hidup di dunia butuh sepeda motor karena jarak tempat kerja kita dari tempat tinggal ke tempat kerja jaraknya setengah jam. Yang kebutuhan dasarnya membutuhkan transport sepeda motor sudah cukup, tidak usah sampai mobil. Tapi kenapa kok masih ngotot ingin beli mobil, padahal aksesnya cuma setengah jam? Mobil sudah lagi bukan kebutuhan pokok, tapi kebutuhan yang non pokok. Yang penting punya sepeda motor yang mencukupi terhadap kebutuhannya, aktivitas sehari-harinya, jarak dari tempat tinggal ke tempat kerjanya setengah jam sudah cukup, bisa diakses menggunakan sepeda motor. Orang yang stres zaman sekarang terlalu mengejar urusan yang bukan pokok. Akses yang bisa dijangkau setengah jam, dia mengejar bagaimana dia punya mobil. Padahal dia tidak begitu penting untuk mengejar mobil dalam urusan kesehariannya. Setelah dia dimampukan oleh Allah membeli mobil, punya mobil tahun 95, tahun 2000 keluaran, Kijang Kapsul atau mobil Panther. Lalu kemudian ada mobil keluaran baru 2025, mobil Kijang Innova atau Toyota Avanza, yang tipenya tipe Avanza Veloz. Dia ingin mengejar, akhirnya apa yang terjadi? Dia ngotot untuk membeli mobil yang keluaran tahun 2025. Sementara tuntutan aktivitas sehari-harinya, kegiatannya tidak menuntut dia punya mobil yang sampai mewah sedemikian rupa. Apa yang terjadi? Yang terjadi kesetresan yang didapat olehnya karena terlalu mengejar sesuatu yang sebenarnya bukan kepentingan pokok baginya. Makanya puasa mengajarkan kepada kita bagaimana kita mampu bersikap, mampu menahan diri, mampu bersabar. Sementara waktu di dalam menahan keinginan sesuatu, keinginan kita yang sebenarnya bukan urusan pokok. Zaman sekarang tambah hari perceraian semakin meningkat. Kok bisa? Nggih. Saya penceramah, Pak. Saya sering ceramah di pengadilan agama di Jember, di Lumajang, kabupaten-kabupaten sekitar di daerah rumah saya. Laporan dari pejabat pengadilan agama, Kiai, semakin hari angka perceraian di Kabupaten Jember semakin meningkat. Ketika diteliti oleh teman-teman mahasiswa apa penyebabnya? Penyebabnya adalah karena faktor ekonomi. Ketika ditelusuri ekonominya seperti apa, ternyata bukan masalah ekonomi. Karena ketika diteliti suaminya semuanya bertanggung jawab. Yang punya gaji 3 juta, 4 juta, iya sesuai dengan kemampuannya. Dikasih uang bulanan 3 juta. Bahkan ada yang dikasih 5 juta. Bahkan ada yang dikasih 7 juta sang istri. Lalu kenapa kok faktornya ekonomi? Laporan ke pengadilan karena masalah ekonomi. Ternyata hasil penelitian dari teman-teman mahasiswa, meskipun nafkahnya sudah sampai 5 juta, 7 juta, penyebabnya adalah si istri tidak mampu mengontrol kebutuhan yang sebenarnya bukan kebutuhan pokok baginya. Kepentingan baju yang dimiliki oleh sang istri cukup yang dipakai
dan yang dibuat salinan yang ada di lemari. Tetapi ketika ada branding baru yang ada di Shopee, yang ada di Tokopedia, kerjaannya hanya check out dan COD setiap harinya. Dan ini memang realitas, sehingga meskipun diberi nafkah sampai 7 juta 1 bulan oleh sang suami, tidak ada cukupnya. Ketika ada tetangganya ganti sepeda motor, si istri menuntut kepada suami bagaimana sepeda motornya juga harus ganti. Ketika ada saudara ganti bagaimana handphonenya juga diganti. Terus sedemikian yang terus menjadi tuntutan. Lah, kebijaksanaan di dalam mengontrol keuangan yang sebenarnya bukan urusan pokok, ini menjadi sudah tidak sehat lagi bagi hubungan keluarga, bagi kita semua. Makanya semangat Ramadan, semangat puasa di dalam bulan Ramadan, bagaimana kita mampu mengontrol keuangan, mengontrol kepentingan yang sebenarnya bukan pokok. Yang sangat terpenting bagaimana intinya kebutuhan pokok sudah kita cukupi, selesai sudah urusan. Jadi bagaimana semangat puasa di bulan Ramadan yang mengontrol kebutuhan pokok, mengontrol kebutuhan yang sebenarnya bukan kebutuhan pokok, tekan pada diri kita. Kita renungkan bagaimana kita bijak, tekan pada diri kita. Kita renungkan bagaimana kita bijak di dalam mengontrol seluruh aspek kehidupan kita, mana yang pokok dan mana yang tidak pokok. Kalau mampu kita mengejar yang tidak pokok, mari kita kejar. Tapi kalau tidak mampu, jangan dipaksakan. Lah, semangat seperti ini harus kita ajarkan kepada istri, kepada anak dan keluarga kita. Karena kalau orang yang sukses di dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan akan lahir sebagai orang-orang yang bijaksana dalam mengontrol, di dalam menjalani kehidupan setiap harinya. Makanya itu yang harus kita petik bersama-sama. Bagaimana puasa ini benar-benar melatih diri kita. Arti sabar, arti mengontrol mana yang kebutuhan pokok dan bukan pokok. Kita ajarkan kepada semuanya. Jangan melulu hanya puasa, tapi apa yang terkandung. Urusan makan dan minum diminta untuk ditahan sementara oleh Allah. Apalagi yang bukan pokok, kan gitu. Jadi bagaimana kita itu mengontrol. Istri begitu juga. Karena kewajiban suami itu ketika memberi nafkah kepada istri, itu kan harus sesuai dengan kemampuannya suami. Ketika suami itu misalnya mampu memberi kebutuhan pokok kepada istri, lauknya tahu tempe, ya itu sudah cukup. Kalau kemampuannya suami daging ayam, ya itu sudah cukup. Tapi kalau kemampuannya suami memberi nafkah makan sehari-harinya daging ayam kepada istri, lalu si suami ngasih makan tahu tempe kepada istri, dolim suaminya. Tapi kalau suami itu mampunya ngasih makan tahu tempe kepada istrinya, si istri nuntut harus diberi makan daging, istrinya yang dolim. Jadi kita harus cerdas di dalam mengolah kehidupan ini. Bagaimana kita mampu mengontrol segalanya, karena agama sudah mengatur semuanya itu. Jadi mari semangat Ramadan, bagaimana menjadi pelajaran yang penting bagi kita. Semoga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan hidayah oleh Allah, senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah, dan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh, para hadirin, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.